Selamat pagi teman-teman dokter, para medis, dan para relawan yang saat ini ikut dalam penanganan COVID-19. Saat ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan face shield atau pelindung wajah yang terbuat dari mika. Ini diawali saya bikin untuk kebutuhan sendiri, tetapi karena banyak sekali permintaan dari Palembang, Medan, Papua, dan berbagai tempat lain, sehingga saya berinisiatif untuk membuat video tutorial ini supaya teman-teman bisa membuat sendiri di daerah masing-masing. Nah, kita akan mulai pembuatan dengan mulai dari bahan-bahan dulu. Bahan-bahannya sangat sederhana. Yang pertama, lengkung bando seperti ini, 2 buah. Ya. Yang kedua, mika. Nah, mika ini bisa beli yang untuk mika menjilid itu, atau ini saya beli gulungan, sehingga saya potong bisa 1 meter, bisa kita gunakan untuk banyak. Potong dengan panjang seperti ini 35 cm, kemudian ketinggian sekitar 25 cm. Pilih mika yang ketebalan sekitar 0,1 atau 0,2 mili. Prinsip lebih tebal lebih baik dan bening. Kemudian bahan yang ketiga adalah ini, pin kancing seperti ini ya. Ini kita gunakan nanti untuk menghubungkan bando 1 dengan bando 2, sehingga bisa ada gerakan antara dua bando itu, bisa buat buka tutup. Kemudian bahan ketiga adalah ini, tali karet seperti ini. Kita gunakan untuk menghubungkan lengkung bandonya untuk pengikat di belakang kepala seperti ini ya. Ini juga kita beli meteran atau gulungan, tinggal kita potong. Kebutuhannya sekitar 25 cm untuk tiap satu face shield. Bahan berikutnya adalah ini, busa hati. Busa hati ini keunggulannya dibanding busa biasa. Kalau busa biasa itu menyerap air dan dia ada banyak pori-pori yang memungkinkan malah jadi sarang kuman dan lama kering kalau dicuci. Nah, kalau ini busa hati tidak nyerap air dan tidak punya pori, sehingga bisa kita cuci. Kita tahu bahwa virus corona itu kan sangat gampang mati kalau kena sabun, sehingga ini nanti alat ini bisa kita rendam aja di air sabun, terus dibilas, dikeringkan. Nah, kalau tidak punya busa hati di daerah misalnya sulit untuk mendapatkannya, nah saya menggunakan ini. Saya kemarin menggunakan ini, sandal hotel yang masih bagus atau bersih seperti ini, dipotong sesuai lebar dari lengkung bandonya. Ini sangat berguna sekali ya. Itu bahan-bahannya. Kemudian berikutnya alat yang digunakan cukup sederhana. Satu, ini bor apa aja dengan ukuran seperti ini, yang kecil, bor kayu atau bor apapun bisa digunakan. Yang kedua, lem tembak seperti ini alatnya. Ini kita lemnya bisa isi ulang. Tapi kalau tidak punya lem tembak, lem apa aja yang kuat, lem kayu, lem ibon atau apapun bisa digunakan. Cuma kalau pakai alat seperti ini lebih praktis untuk memasang aplikasi ke lengkung bando untuk menempelkan mikanya ya. Kemudian alat tambahan paling penggaris dan gunting. Baik, kita akan mulai untuk langkah pengerjaannya. Langkah pertama adalah membuat lubang atau melubangi lengkung bando luar dan lengkung bando dalam seperti ini ya. Nah, untuk lengkung bando dalam, jarak dari ujung sini ke titik yang mau kita lubangi itu sekitar 2 cm. Untuk lengkung bando luar itu jarak sekitar 1 cm dari ujung, sehingga ada space nanti antara kedua lengkung bando ini. Kita bolongi seperti ini ya. Ini kebetulan yang sudah saya lubangi. Kita lakukan juga pada sisi satunya. Nah, kemudian langkah ketiga, menempelkan mika ke lengkung bando luar. Ini lengkung bando luar ya. Kita tempelkan mulai dari ujung sini sampai ke ujung sebelah sini dengan menggunakan lem tembak. Seperti ini, kita aplikasi lemnya ke sini, terus kita tempelkan seperti ini sampai ke ujung sini. Nah, ini yang sudah jadi ada seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini kalau yang sudah kita tempelkan mikanya. Nah, ini lengkung bando luar ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah mika ditempel, kita menghubungkan lengkung bando dalam dengan luar seperti ini. Kita masukkan, kemudian kita hubungkan dengan pin kancing tadi.
Kita masukkan dari dalam seperti ini. Seperti ini ya. Terus masukkan. Terus kita kunci, kita kancing. Nah, kemudian sisi satunya seperti ini. Kita masukkan dari dalam sini, terus dikunci. Nah, sudah terhubung lengkung bando dalam dan lengkung bando luar. Oke, kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah menempelkan tali karet ini ke lengkung bando dalam seperti ini ya, dengan pakai lem tembak tadi ditempel. Begitu juga di sisi satunya seperti ini. Oke, setelah ditempel lengkung karet ini untuk tali pengikat ke belakang kepala, baru kita lanjutkan dengan memasang ini di sisi dalam dari bando dalam supaya tidak sakit, karena ini ada geriginya dan keras, sehingga kita tempelkan busa api di sisi dalam dari bando ini. Nah, seperti ini dengan lem tembak juga atau lem apa aja boleh, yang penting ini nempel. Makin banyak lemnya makin bagus supaya kuat ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai, ini seperti ini hasilnya tadi. Jadi mulai dari tahapan menghubungkan lengkung bando tadi sampai menempel tali karet belakang sama menutup sisi dalam dari bando dalam ini dengan busa hati atau potongan sandal hotel tadi. Nah, selesai, hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa dibuka tutup. Kemudian pemakaiannya seperti ini. Kalau sudah jadi, kita gunakannya seperti ini. Nah, bisa dibuka tutup seperti ini. Keuntungannya adalah dengan membuat space di sini tidak berembun di sini, karena tidak langsung nempel ke hidung atau wajah kita. Ini tidak berembun ketika kita gunakan. Yang kedua, masih ada space di depan mata, sehingga kita masih bisa menggunakan kacamata di dalam atau bahkan menggunakan Google seperti ini ya. Kemudian kalau kita sudah tidak menggunakan, tidak perlu dicopot-copot seperti ini, cukup tetap masih terpakai seperti ini. Kita bisa buka ke atas seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai digunakan seperti yang saya sebutin tadi, perawatannya cukup gampang karena kita bisa gunakan ulang, tidak sekali buang. Ini tinggal kita copot, kita siapkan ember yang ada cairan sabun atau deterjen, tinggal direndam aja. Nanti bilas pakai air bersih, dikeringkan, sudah selesai. Karena ini tidak nyerap air, jadi gampang sekali kering. Nah, ini demikian tutorial saya pagi hari ini untuk pembuatan face shield untuk pelindung wajah medis. Kita tahu bahwa saat ini sangat langka di pasaran. Ya, mari kita bersama-sama bersatu melawan COVID-19 dengan membuat APD sendiri secara mandiri. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi wabah corona ini dengan bersatu. Semangat!